Shalom. 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 Selamat pagi, kita boleh bersama-sama kembali mensyukuri karya Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga kesempatan pagi hari ini kita diizinkan Tuhan untuk menikmati hari raya ibadah kita bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Sidang, Bapak Ibu Majelis yang kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Beberapa bulan yang lalu kami ada di tempat ini, namun pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama untuk melewati karya Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Mari bersama-sama kita akan perhatikan firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita akan berdiri bersama-sama, mensyukuri karya Tuhan, menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini kita akan bicara satu tema pada kesempatan pagi ini. Bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan mendatangkan keajaiban luar biasa, ketaatan Nabi Elia kepada Allah dalam relevansinya bagi orang percaya masa kini. Mari kita akan baca bersama-sama dari kitab 1 Raja-Raja. Kita perhatikan bersama-sama pada kesempatan pagi ini. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17, kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya pada pagi ini, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita melihat ayat 1 sampai 6 dengan suara keras. Kita baca bersama-sama, jemaat Tuhan untuk bersama-sama ikut menyuarakan firman Tuhan dengan suara yang keras. Mari bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mensyukuri karya kasih-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami akan duduk dengan tenang menikmati firman-Mu. Setelah kami memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan pada pagi ini, kami boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kalau 11 bulan ini di tahun 2025, Tuhan telah melawat kami, menjagai kami, menyertai kami, mencukupi kami. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur pula kepada pagi hari ini 10 jiwa yang Tuhan selamatkan dan akan melaksanakan baptisan selam. Tuntun mereka, jalan mereka sesuai dengan kehendak-Mu sampai akhir hidupnya. Tetap di dalam Tuhan, setia dengan Tuhan. Kami jemaat Tuhan yang datang di gereja ini, yang mengikuti YouTube streaming kami dimanapun berada, diberkati mereka melalui pemberitaan firman-Mu. Kami siap menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Isi hati-Mu akan kami dengar bersama. Lengkapi kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Layakkan kami untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati dan firman Tuhan katakan, amin. Silakan untuk kembali. Shalom. Shalom.
Selamat pagi Bapak Ibu, kita boleh bersyukur karena Tuhan berikan kekuatan, memberikan kesehatan yang luar biasa untuk kita semua, dibarengi dengan iklim yang saat ini tidak bersahabat dengan kita. Kita juga bersyukur kan tempat kita diberi aman, tidak ada banjir bandang, walaupun pohon-pohon beberapa tempat di Salatiga sempat tumbang, tapi tidak tergenang air, tidak kebanjiran, tidak gempa bumi, tidak kena arus gunung meletus. Ini bagian lawatan Tuhan Bapak Ibu. Ini berkat yang luar biasa. Maka kita bersyukur karena keajaiban Tuhan yang begitu dahsyat itulah yang membawa kita menjadi orang-orang yang semakin percaya, semakin yakin akan karya Tuhan, semakin yakin akan pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Untuk itu mari kita akan mendengar bersama firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah beberapa minggu lalu Bapak Ibu mendengar bagaimana penyampaian firman dari hamba-hamba Tuhan. Bicara masalah teknologi, bicara masalah ibadah, bicara masalah kesetiaan orang Israel, dan yang lain-lain. Mari kita akan bersama-sama bagaimana hidup ini menikmati sebuah karya Allah seperti halnya Nabi Elia. Kita sudah membaca 6 ayat tadi Bapak Ibu dan itu luar biasa. Bapak Ibu tahu ceritanya tentunya dan itu sudah berkali-kali terulang-ulang disampaikan oleh hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Namun apakah ketaatan Nabi Elia itu masih relevan sampai hari ini? Di dunia kita yang penuh dengan kesibukan, tuntutan zaman, banyak orang yang mengejar target keuangan, menyelesaikan pekerjaan, ataupun pergumulan kesibukan studi mereka. Bahkan tidak sedikit anak-anak kita sibuk dengan kesibukan HP, game online, dan yang lain-lain. Apakah ketaatan itu masih ada? Apakah yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia itu masih ada? Untuk itu mari kita akan merenung sejenak. Selama 11 bulan ini, besok pagi kita masuk di bulan Natal, yang sudah dimulai dengan pujian Natal pada tadi yang kita nyanyikan bersama. Apakah ketaatan Elia itu ada di mana kita? Selama 11 bulan, berapa kali kita bolong tidak ibadah? Berapa lama kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan pelayanan? Berapa lama kita meninggalkan waktu-waktu untuk berdoa? Berapa kali dalam waktu 11 bulan ini kita tidak membaca Alkitab? Karena kesibukan-kesibukan yang tidak pernah kita bisa tunda-tunda lagi. Dengan berbagai-bagai alasan. Walaupun sesungguhnya itu bisa kita lewatkan. Bapak Ibu, sebelum ke sana mari kita akan melihat latar belakang dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6 ini. Konteks ini berbicara tentang kegelapan rohani Israel. Kondisi Israel yang di tengah-tengah dekapan, tekanan Raja Ahab. Bahkan yang telah jatuh dalam penyembahan berhala kepada Baal. Yang akhirnya waktu itu Tuhan menghukum dengan datangnya panas terik kekeringan. Kita bersyukur tiap hari Tuhan berikan hujan kepada kita. Dan itu berkat. Tapi waktu itu tidak seperti yang kita rasakan hari-hari ini. Diguyur hujan tiap hari pun kadang masih banyak omongan-omongan yang negatif. Jemur pakaian nggak kering, nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana dan sebagainya. Ketika tidak ada hujan, kenapa nggak ada hujan? Nggak ada air dan sebagainya. Jadi manusia tiap hari itu selalu rewel. Tidak mensyukuri karya Tuhan. Kebanyakan orang dumel, marah sama Tuhan.
bersungut-sungut sama Tuhan. Yang diberi hujan lebat, kebanjiran. Yang tidak hujan, kebakaran. Bahkan di mana-mana terjadi bencana gunung meletus. Bapak Ibu, mari kita akan kembali merenungkan pada pagi hari ini. Saat itu Nabi Elia menyampaikan firman kepada Ahab. Dan firman itu firman Allah. Bahwa tidak akan ada embun. Tidak akan ada hujan. Kecuali kukatakan kepadamu. Dia seorang nabi yang berani memperkatakan firman. Mengucapkan firman. Di tengah-tengah 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Dia sendirian yang mendampingi Tuhan, yang menyertai Tuhan. Dan dia tidak takut perlawanan dari 450 nabi Baal waktu itu. Bapak Ibu, setelah Elia menyampaikan berita tentang penghukuman kepada orang-orang Israel waktu itu karena kekeringan terjadi akibat mereka mengikuti penyembahan-penyembahan berhala diakibatkan karena dogma pengajaran dari Ahab. Maka Tuhan berkata, sekarang kamu pergi ke sungai Kerit. Kamu akan menikmati air di sana. Dan aku akan mengutus burung gagak untuk memberi kamu makan roti daging untukmu. Elia tidak apa yang dikatakan Tuhan. Sungai Kerit itu sungai kecil di dekat surut Yordan. Dia tidak protes sama Tuhan. Kenapa aku enggak disuruh ke Yordan saja? Tapi kenapa aku harus tinggal di sungai yang kecil? Sementara Isabel, istri Ahab juga mengejar-ngejar untuk membunuh Elia. Supaya Elia bisa menyembah kepada Baal, kepada berhala. Tapi Elia walaupun di tengah-tengah lelah, jenuh menghadapi situasi seperti itu. Tapi Elia terus bertahan. Melihat karya Tuhan, dia tidak pernah berhenti untuk percaya, menyerahkan hidup itu kepada Tuhan. Dan itulah Elia. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita akan melihat bersama-sama konteks firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapakah sebenarnya Elia itu? Sehingga selama bertahun-tahun ketika Allah menghukum orang-orang Israel, akibat mengikuti jejaknya Ahab, menjadi penyembah berhala dengan ditatangkan kekeringan yang luar biasa. Namun Elia berani memperkatakan, kecuali aku katakan tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan datang. Siapakah sebenarnya Elia itu? Kita akan melihat bersama-sama. Elia adalah nabi besar. Elia nabi besar setara dengan Musa yang diberi kuasa oleh Tuhan. Dan Elia harus menghadapi dunia nyata. Tantangan yang begitu dahsyat. Tantangan yang begitu hebat. Bukan hanya faktor ekonomi. Bukan hanya faktor keuangan. Bukan hanya faktor pekerjaan. Bukan hanya faktor hari esok. Tetapi menghadapi 450 penyembah-penyembah Baal. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah pelayanan, mengadakan pelepasan orang-orang yang terkena kekuatan-kekuatan setan. Tentunya akan merasakan itu betapa beratnya ketika menghadapi kekuatan itu. Saya seperti ini menghadapi yang sama. Ada orang yang kerasukan setan dan tiba-tiba memanggil kami, satu RT sudah kumpul kurang lebih 15 orang. Mereka memakai cara mereka bagaimana supaya setan itu enggak pergi. Tapi saya bersyukur tokoh masyarakat bilang,
panggil Pak Darius. Ada orang menjemput kami dengan mobil. Bapak sekarang ke sana. Ini kondisinya darurat. Ngamuk. Saya katakan, siap. Sambil sana Bapak Ibu, kurang lebih 5 meter, mereka sudah menantang. Ini seorang wanita. Sudah menantang untuk kelahi. Dan dia akan menundukkan saya. Kamu, pendeta, sembah aku. Berlutut di kakiku, kata dia. Saya katakan tidak mungkin. Kamu yang harus tunduk. Kalau perlu, menjilat debu di depan kakiku ini. Karena sesungguhnya yang ada daripadamu bukan kamu, tapi setan, iblis, syaitan, itu yang menguasai kamu. Proses kurang lebih 10 menit, kami mengadakan pelepasan. Kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Tergeletak, terpapar, muntah darah, muntah macam-macam Bapak Ibu. Dan 15 menit kemudian, dia baru sadar. Akhirnya sembuh, lepas dari ikatan-ikatan, kekuatan iblis. Itu baru satu orang yang saya hadapi. Walaupun saya pernah menghadapi mahasiswa di satu kampus di tempat kami ini, di seberang. 13 mahasiswa-mahasiswi yang kerasukan setan. Saya sendiri, istri saya mendoakan dari kantor. Saya bersama dengan Tuhan. 13 orang semua dikalahkan. Kemenangan di pihak kita karena Tuhan bekerja. Itu baru 13 orang. Elia menghadapi 450 rombongan. Kekuatan mereka disatukan untuk memperlihatkan Baal mereka, berhala mereka, kekuatan setan mereka untuk mengalahkan Elia. Elia seorang diri bersama dengan Tuhan. Tidak ada orang lain. Tapi kemenangan di pihak Elia. Dan Elia adalah seorang dikatakan nabi besar setara dengan Musa. Elia adalah seorang nabi yang sangat setia dengan Tuhan. Taat dengan Tuhan. Tapi juga Elia seorang nabi yang mampu mendatangkan mujizat. Kita tahu 3,5 tahun tidak ada hujan. Elia berdoa turunkan hujan. Detik itu juga hujan turun. Mendatangkan mujizat. Dan sumber mujizat itu Tuhan. Kemudian Elia menentang penyembah berhala. Seluruh anak buahnya Ahab ditantang. Ayo kalau gitu sekarang kita bertanding. Yang hidup itu Tuhanmu atau Tuhanku? Yang berkuasa Allahmu atau Allahku? Dengan dibuktikan pengorbanan. Siapa yang bisa menjilat kayu-kayu tempat pengorbanan yang sudah dibasahi dengan air. Dan itu membara api. Itu berarti Tuhanmu hidup. Sebaliknya kalau aku bisa memperlihatkan itu, berarti Tuhanku hidup. Bertanding dengan 450 orang. Bapak bisa bayangkan itu. Ini tantangan yang tidak sedikit. Adik-adik kita yang akan dibaptis ini usia-usia, masih usia-usia mainan HP semua. Bapak. Masih usia-usia usil ini. Apakah berani menghadapi tantangan teman sekolahmu? Berkata, Yesusku hidup, Allahku hidup, Tuhanku hidup. Dan mempertahankan imanmu sebagai anak-anak yang sudah dibaptis, walaupun usiamu masih kecil. Tantanganmu besar. Tidak hanya sekedar baptis selesai, semakin besar. Akan ada orang yang merayu beri rokok pada kamu. Memberi minuman keras pada kamu, diajak nonton yang porno-porno pada kalian. Tantanganmu. Tapi sebelum kalian dibaptis, ada bekal firman Tuhan pada pagi hari, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalian mampu melewati tantangan-tantangan ke depan. Sekalipun mungkin satu kelas, itu mungkin mengejek kalian. Wah, namanya sudah baru. Namanya pakai nama Alkitab. Kristennya kelihatan.
Tapi tantanganmu semakin berat. Bisakah kalian yang mau baptis menunjukkan Kristusmu kepada mereka dan berkata, Yesusku hidup dan aku tidak akan pernah meninggalkan dia. Elia berani memperlihatkan Tuhan yang hidup. Dibuktikan apa? Dengan tantangan tadi, yang menang siapa? Singkat cerita, Elia. Yang menang siapa? Elia. Sehingga Elia diyakini sebagai pribadi utusan Tuhan yang berperan penting dalam peristiwa pertempuran, tantangan, pertandingan antara kekuatan kelompok mereka dengan kekuatan Tuhan. Dan Elia diangkat ke surga. 2 Raja-Raja pasal 2:11. Elisa sebagai tangan kanan, sebagai murid Elia. Loh, kok hilang? Tapi ada jubah yang diberikan kepada Elisa. Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi seperti ini, berarti Elia itu betul-betul diperkenan Tuhan. Dipakai Tuhan dengan dahsyat. Yang memakai Elia itu Tuhan. Yang membela Elia ketika bertempur dengan 450 rombongan dari kelompoknya Ahab. Itu Tuhan. Yang membela itu Tuhan. Yang menyertai itu Tuhan. Yang menopang itu Tuhan. Yang selalu ada bersama dengan Elia itu Tuhan. Bukan kekuatan-kekuatan yang lain. Untuk itu mari kita akan dalami konteks ini pada Bapak Ibu. Kita akan dalam bersama-sama. Kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini. Yang pertama, konteks ini bicara masalah apa? Ada 4 aspek penting. Yang pertama, ketaatan Elia kepada Allah. Sekalipun harus menghadapi tantangan seorang diri dengan ratusan orang. Dan ini kontras. Mereka penyembah berhala, Elia menyembah Tuhan. Mereka 450 rombongan, Elia sendiri. Ini gak seimbang. Tapi kekuatan Tuhan yang maha dahsyat luar biasa itulah yang membawa kemenangan pada Elia. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Elia tidak putus asa. Dia tetap taat kepada Allah. Aspek yang kedua, pendalaman konteks ini. Elia tekun kepada Allah. Ada ketaatan, tapi juga ada ketekunan. Tapi juga Elia patuh kepada setiap apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan. Hukum apapun dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ditaati. Dan Elia tidak pernah memungkiri akan kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika mentaati firman Allah. Tantangannya bukan main, tapi Elia lolos. Aspek yang keempat, Elia penuh kepercayaan akan rencana Allah. Di balik ini semua pasti Tuhan punya rencana. 450 rombongan Ahab aku kalahkan. Itu berarti Tuhan punya maksud. Dia nggak pernah berpikir akan terangkat ke surga, Bapak Ibu. Tapi terbukti dia terangkat ke surga. Ini perjalanan kehidupan Elia. Maka pada pagi hari ini kita bersama-sama mendalami konteks ini yang kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 ini. Dan itu menjadi juga mengeksplorasi relevansi dari sikap Elia kepada dunia kita ini. Masih ada atau tidak? Ketaatan itu masih ada atau tidak? Jemaat Tuhan yang disibukkan pekerjaan, mengejar target pekerjaan, mengejar uang karena kebutuhan. Anak-anak mengejar nilai yang baik dan mengejar persaingan-persaingan prestasi. Apakah masih ada sikap ketaatan itu pada Tuhan? Apakah masih ada sikap ketekunan itu pada Tuhan? Apakah masih ada sikap kepatuhan itu pada Tuhan? Apakah masih percaya akan rencana Tuhan yang baik, rencana yang luar biasa untuk kita? Atau sudah mulai luntur? Tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan. Tidak lagi percaya akan mujizat. Tidak lagi percaya akan kehadiran Tuhan. Tidak lagi percaya akan karya Tuhan. Apakah seperti itu Bapak Ibu?
Mari kita akan lihat satu persatu pada pagi hari ini. Aspek yang pertama, ketaatan Nabi Elia kepada Allah. Mencakup kesetiaan yang teguh. Apapun kondisinya, apapun situasinya, Elia tetap setia dengan teguh, tak tergoyahkan. Dia bukan main-main hidup. Dia bukan hanya sekedar hidup. Dia bukan hanya sekedar menjadi pengikut Tuhan, nabinya Tuhan. Tapi dia menunjukkan kesetiaannya dengan kekuatan yang datang Tuhan itu. Dengan teguh, kokoh. Bahkan memiliki hati yang patuh dengan Tuhan. Kepatuhan itu keluar dari isi hatinya sendiri. Bukan dari siapa-siapa. Tapi sebelum didoakan, mereka dibaptis itu dari mereka sendiri. Bukan pengaruh dari siapa-siapa. Mengambil sikap bukan dari siapa-siapa. Untuk baptis itu dari dirinya sendiri. Dan itu biarlah betul-betul dinyatakan, diimplementasikan bukan anak kita yang akan baptis. Kemudian kata ketaatan mencakup iman yang semakin mendalam. Elia punya pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Inti memperdalam imannya, memperdalam keyakinannya, memperdalam rohaninya, hubungannya pribadinya dengan Tuhan itu semakin dalam, Bapak Ibu. Sehingga dia bukan hanya sebagai orang yang taat saja, tapi dia orang yang setia dengan kokoh, teguh. Dia menjadi orang yang patuh dan kepatuhan keluar dari isi hatinya. Dan dari ketaatan itu memunculkan iman yang semakin dalam, semakin luar biasa kuatnya. Bahkan Elia mengikuti perintah Tuhan secara total. Elia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Berada di sisi Tuhan. Berusaha mengembalikan umat Israel yang waktu keluar dari rel yang benar, menyembah kepada berhala, mengikuti jejaknya Ahab. Dan Elia berjuang mati-matian untuk mengarahkan bangsa Israel kembali kepada jalannya Tuhan. Walaupun banyak resiko pengorbanan yang harus dihadapi. Dan itu bagian pada kekayaan, kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada Elia. Bapak Ibu, untuk mempertahankan iman, itu harus kita hadapi dengan pengorbanan. Sekarang banyak anak-anak muda yang gampang sekali mengkhianati Tuhan. Berpacaran dengan yang tidak seiman. Ini terjadi di mana-mana. Kenalan dengan orang yang tidak seiman berkelanjutan. Sampai akhirnya diam-diam menikah. Karena di dalam perut sudah ada si mungil yang siap menjerit tertawa di bumi. Ini tantangan bagi para orang tua, tantangan bagi kita, tantangan bagi anak-anak kita. Di mana-mana sekarang terjadi pengkhianatan dengan Tuhan. Bahkan banyak pernikahan dini terjadi. Karena apa? Pergaulan bebas. Faktor HP yang dilihat, yang mengganggu iman mereka. Mari kita sebagai orang percaya, orang tua dan anak-anak, kita akan satukan kekuatan dalam karya Roh Kudus. Jangan sampai ada satu orang yang terkalahkan oleh karena pengaruh-pengaruh dunia. Entah itu berupa kecantikan seorang, ketampanan seorang, kedudukan, uang, atau pekerjaan. Dan itu menjadi tantangan besar bagi kita. Pengorbanan. Mungkin ketika kita mengingatkan anak kita, kita dibenci. Sebagai orang tua diberontak. Mungkin kita dibully oleh anak-anak kita. Diejek oleh anak-anak kita. Itu pengorbanan. Mari kita saling mendoakan, saling bergandeng tangan. Saling mengingatkan. Jangan sampai ada satu orang yang mengkhianati Tuhan. Gara-gara pasangan hidup, pernikahan dini,
perkenalan dengan orang-orang yang tidak diketahui latar belakangnya, bobot bibit bebetnya nggak pernah diketahui. Hati-hati kita orang tua, hati-hati anak-anak. Taatlah kepada Tuhan seperti Elia. Kesetiaannya semakin teguh. Kepatuhan dengan Tuhan itu bukan dari siapa-siapa, keluar dari isi hatinya. Bahkan imannya semakin mendalam, imannya semakin kuat. Bahkan mengikuti perintah secara totalitas. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aspek ketaatan Nabi Elia kepada Tuhan yang pertama. Kemudian yang kedua, aspek ketekunan Elia kepada Allah. Yang pertama, Elia memiliki kesetiaan yang teguh dan tidak goyah. Sama seperti ketaatannya. Kemudian Elia taat sampai akhir. Sampai terangkat ke surga. Taat setia dengan Tuhan. Kemudian iman yang tidak berubah dalam menjalankan tugas kenabiannya. Identitas diri sebagai nabi gak luntur, gak hilang, gak punah. Oleh karena pengaruh orang-orang Israel yang sudah diyakini oleh Ahab, mereka akan mengalahkan Elia. Tapi Elia menang. Hari ini mari kita akan tunjukkan identitas kita. Sebagai orang Kristen yang cerdas, orang Kristen yang jelas, orang Kristen yang benar, orang Kristen yang berbobot, berkualitas. Dengan menunjukkan identitasmu melalui apa? Perkataanmu, sikapmu, perbuatanmu, etika sopan santunmu, bahkan rasa hormatmu kepada orang tua, rasa ketaatan pada pimpinan, terlebih kepada Tuhan. Tunjukkan identitasmu. Ketika makan di warung, ketika makan nasi goreng, ketika menikmati ronde, jago, salatiga, apakah Anda berani berdoa di depan banyak orang? Mungkin butuhkan waktu 1 menit. Apakah masih berani berkata, Tuhan Yesus terima kasih berkat-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Nasi gorengnya pasti enak Tuhan, dan terima kasih. Ini hanya ada di Salatiga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ronde jagonya luar biasa. Ini pasti enak dan ada hanya di Salatiga. Terima kasih Tuhan, berkati mereka juga Tuhan. Apakah berani berkata, berdoa seperti itu Bapak Ibu? Walaupun nggak terucapkan. Karena sekarang itu singkat padat. Mau makan tutup mata 1 detik, amin. Makan di warung apalagi, kadang telinga setengah dulu. Udah doa, udah kapan kemarin. Ini tunjukkan identitasmu. Kalau engkau berdoa lebih dari 1 menit, walaupun gak ada aturan Bapak Ibu, akan lebih baik. Sehingga orang berkata, wah ini orang Kristen. Aku gak berani macam-macam sama orang Kristen ini. Harus dihormati, dihargai. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa loh Bapak Ibu. Saya di Salatiga ini Bapak Ibu, ada satu warung kecil. Yang maaf kata kalau pas saya sedang pergi, makan di situ karena kebutuhan cocok. Sederhana, tapi menurut saya enak. Sambal terasi atau sambal tomat. Sampai yang punya orang apa? Loh Pak Pendeta datang, mesti belakang Pak Pendeta banyak orang yang datang. Sampai hari ini Bapak Ibu. Tadi itu kosong, kursi kosong. Bu, Pak, kok sepi? Iya Pak. Setengah hari ini enggak seperti kemarin-kemarin. Tapi Bapak datang nanti banyak orang. Tak imani Bu, tak doakan ya Bu. Saya berdoa Bapak Ibu. Datang 1 mobil. Loh tenang toh Pak. Pokoknya kalau Pak Pendeta datang sendiri, Bapak belum makan, sudah datang rombongan. Sampai hari ini Bapak Ibu. Ini ada di Pasar Sapi sana. Orang itu sampai hafal. Sampai begitu mobil saya datang, puji Tuhan,
Pak Pendeta datang, padahal bukan orang kita Bapak Ibu. Karena sudah berbincang-bincang banyak dengan saya tentang kekristenan. Datang 4 orang, datang 2 orang, datang 5 orang. Telepon berdering, aku pesan 10, akan kami bawa untuk pergi. Loh Pak, Bapak Pendeta jajan terus di sini, enak aman jajan terus, orang bayar. Yang walaupun kadang saya dikasih Bapak Ibu. Pak, ini karena Bapak sudah mendoakan, ini datang 2 mobil loh Pak. Ini untuk Ibu. Luar biasa ini. Orang yang dulunya nggak kenal, sekarang kenal Bapak Ibu. Identitas kita tunjukkan. Jati diri kita tunjukkan. Seperti halnya Elia menunjukkan identitasnya sebagai seorang nabi. Dan itu harus terjadi Bapak Ibu. Elia konsisten. Mematuhi perintah Allah. Elia suka berdoa. Elia juga suka memberitakan kebenaran firman Allah. Dan Elia tetap percaya di balik ujian-ujian itu, Tuhan pasti membuat kemenangan yang luar biasa. Tantangan 450 orang Nabi Baal bukan main-main Bapak Ibu. Tapi Elia yang menang karena kekuatan Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat aspek kepatuhan Nabi Elia kepada Allah memiliki makna. Dan kita akan melihat ada beberapa poin penting, ada dimensi penting pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak, kita akan melihat kepatuhan mutlak tanpa syarat. Elia patuh kepada Tuhan tanpa syarat. Mahal harganya untuk patuh dengan Allah. Karena harus meninggalkan kesibukannya. Mahal harganya ketika menghadapi Baal-Baal, Ahab, Isabel, dan penyembah-penyembah lain. Karena harus berhadapan dengan pikiran tenang, hati tenang, rohani yang tenang, iman yang tenang. Jangan sampai goyah. Dibutuhkan konsentrasi sungguh-sungguh. Namun Elia punya dimensi yang luar biasa. Patuh secara mutlak tanpa syarat. Kalau Bapak Ibu pada pagi ini datang gereja, yang di ruang bawah, di ruang tengah, ruang atas, saya yakin itu karena kepatuhan Bapak Ibu semua dengan Tuhan. Amin. Amin. Enggak mungkin Pak Surya Bisurya ngoyak-oyak teleponi satu-satu, besok ojo lali yo nang gereja lo yo. Enggak mungkin. Paling ada selebaran disebar lewat WA. Ingat besok hari Minggu. Tapi enggak mungkin satu persatu diteleponi, enggak mungkin. Saya yakin Bapak Ibu jemaat Tuhan karena apa? Punya kepatuhan yang mutlak tanpa syarat. Di gereja enggak dikasih apa-apa. Makanan enggak ada. Sate enggak ada. Walaupun di depan ada yang jualan. Itu bayar. Kalau enggak bayar enggak boleh. Tetapi Tuhan berikan makanan rohani. Yang mengenyangkan iman kita, menguatkan rohani kita, meneguhkan iman kita, meneguhkan rohani kita. Itu ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Ketika kalian, Anda Bapak Saudara semua datang, tanpa paksaan, tanpa syarat. Dan itu kepatuhan mutlak dengan Tuhan. Walaupun harganya mahal. Ojek, kadang banyak gembos, habis bensin, jalan kaki dan sebagainya. Namun itu pengorbanan yang tidak sia-sia. Itu semua diperhitungkan Tuhan. Dimensi yang kedua dalam aspek kepatuhan Elia, keberanian dalam menjalankan misi ilahi. Maka jangan pernah lupa amat agung Tuhan Yesus, pergilah kamu, baptislah kamu, ajarlah kamu. Jangan pernah lupa misi pelayanan, menjalankan misi ilahi, pemberitaan firman, sampaikan. Walaupun mungkin itu di kelas-kelas kecil, di sekolah, di tempat PKK yang sedang mengadakan kumpulan, gotong royong, karang taruna, atau mungkin di akses-akses yang kita punya dengan HP dan sebagainya. Pakailah itu untuk apa? Memberanikan, mengatakan Yesus Tuhan Juru Selamat yang menolong aku dan akan menolong kamu.
Elia memiliki keberanian dalam menjalankan misi ilahi. Dimensi yang ketiga dalam kepatuhan Elia, keteguhan iman, tetap tegak walaupun harus menghadapi ujian. Ini teman-teman setia, para mahasiswa di UKSW yang sekolah dari SD sampai SMU akan menghadapi ujian akhir semester. Biasanya wayangan. Biasanya nanti akhir bulan bapak ibunya bayar listriknya mahal. Karena dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, non-stop, wayangan. Suruh belajar tiap hari, sudah mah, sudah pak, tapi yang dilihat TikTok, main game terus. Nanti kalau baru ujian, wayangan. Pas hari ujian sakit, flu. Karena apa? Karena nggak tidur. Akhirnya apa? Nilainya jeblok nilainya. Maka hari ini, mari miliki kualitas hidupmu. Ya, jangan suka wayang-wayangan seperti itu. Walaupun kalian akan menghadapi ujian akhir semester. Belajar sejak sekarang. Ulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi. Sehingga pada hari ulangan, ujian akhir semester, nilai yang Anda dapatkan, nilai yang sangat memuaskan. Kenapa? Karena karya Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat selanjutnya Bapak Ibu, yang aspek kepercayaan penuh Nabi Elia. Kita akan melihat apa yang menjadi rencana Allah itu diimani oleh Elia. Apa yang menjadi maksud Allah diimani oleh Elia, walaupun Elia belum mengerti kalau suatu saat Elia itu akan terangkat ke surga. Dan sebelumnya nggak ada ayat yang mengatakan Elia akan terangkat ke surga, Bapak Ibu. Waktu lahir pun nggak ada orang-orang atau nabi-nabi yang lain mengatakan itu. Tapi itu diyakini, diimani oleh Elia. Maka disitulah kita akan melihat ada 4 hal penting. Dengan mengandalkan Tuhan, percaya akan lawatan Tuhan sebagai seorang nabi, bahwa rencana itu indah bagi Elia. Yang pertama, Elia mempertahankan panggilan Tuhan. Panggilan untuk menjadi nabinya Tuhan. Teman-teman Stefa harus taat dengan panggilanmu. Sampai akhir selesai kuliah, pelayanan sebagai guru agama, sebagai hamba Tuhan, gembala, penginjil, sampai hembusan napas yang terakhir. Pertahankan panggilanmu. Kita sebagai orang Kristen, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ada pujian yang katakan dia, sekali Yesus, selamanya Yesus. Konsisten dengan panggilan Tuhan. Enggak berubah-ubah. Walaupun harus dipengaruhi dengan berbagai-bagai pengaruh. Tapi imanmu, panggilanmu harus dipertahankan. Kemudian yang kedua, yakin tanpa ragu-ragu. Bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan itu hebat. Kekuatannya, mujizatnya dulu, sekarang, hari ini, dan yang akan datang. Itu enggak pernah berubah. Jawabannya juga tidak akan pernah berubah. Berkatnya pun juga tidak akan pernah berubah. Bahkan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Miliki keteguhan dalam doa. Nafas orang hidup sebagai orang Kristen itu doa. Itu nafas kita. Ketika kita banyak berdoa, akan terjadi mujizat. Tapi kalau malas berdoa, berkatnya pun juga akan malas datang. Banyak berdoa. Pergunakan waktumu untuk memperbanyak doa. Doa itu napasmu, napasku. Kekuatanmu, kekuatanku. Itu doa. Tantangan sehebat apapun, ketika kita berdoa, kemenangan di pihak kita. Elia mengalami itu. Kemudian yang keempat, pengenalan akan kedaulatan Tuhan. Tuhan dahsyat, dulu dahsyat, hari ini dahsyat, besok dahsyat. Tuhan dulu sumber jawaban, hari ini sumber jawaban, yang akan datang menjadi sumber jawaban. Tuhan sang pembela, dulu pembela, hari ini pembela, yang akan datang menjadi pembela. Dan itu yang dilakukan oleh Elia. Kemudian yang kelima, Elia fokus pada kehendak Tuhan, bukan keinginannya sendiri, tapi kehendak Tuhan.
bukan kemauannya sendiri, tapi kemauan Tuhan. Kita jadi orang Kristen itu pilihan, itu anugerah. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Tapi mari kita dipilih menjadi orang-orang yang betul-betul kuat, walaupun harus menghadapi berbagai tantangan di depan ini. Untuk itu mari kita akan bersama-sama dari keempat aspek ini, tentang ketaatan, ketekunan, kepatuhan, percaya penuh akan rencana Allah. Apa itu menjadi bagian dari depan kita? Apakah masih ada di depan kita? Apakah itu relevan kalau kita praktekkan hari-hari ini? Sementara banyak orang yang mengejar target-target materi dan nilai-nilai yang lain. Bapak Ibu, saya katakan hari ini, Bapak Ibu harus konsisten. Jadilah seperti Elia, sehingga engkau bisa mendapatkan apa yang Tuhan maksudkan di depanmu. Mungkin doamu belum dikabulkan, pergumulan belum dikabulkan, penyakitmu belum sembuh, usahamu belum meningkat pemasukannya, bahkan pelanggan-pelanggan belum banyak. Percayalah, yakinlah, percayalah, yakinlah, dengan kita banyak melibatkan Tuhan, terjadi keajaiban luar biasa. Taat, patuh, tekun, percaya kepada rencana Tuhan. Kita bukan orang-orang yang akan dipermalukan Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang akan diperindah Tuhan. Bagaimana jawaban Bapak Saudara semua? Berapa banyak berkat yang Anda terima pada hari-hari ini melalui usahamu? Berapa banyak? Punya kerinduan apa? Punya tujuan apa? Punya maksud apa? Maka pada pagi hari ini, jawaban dalam kehidupan Bapak Saudara semua. Tuhan, aku ingin seperti Elia, menjadi orang yang taat. 11 bulan ini bolong-bolong ibadahku, bolong-bolong pelayananku, bolong-bolong doaku, bolong-bolong ketika aku baca firman. Bahkan sekian bulan ini, aku tinggalkan Tuhan. Aku mengutamakan duniawi. Belum terlambat. Sebelum lilin dinyalakan tanggal 25 Desember, kembalilah kepada Tuhan dan ketaatanmu, kepatuhanmu, ketekunanmu. Percayalah, di balik itu Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Endingnya, Elia bisa diangkat dan terangkat ke surga. Bukan karena kekuatan Elia, tetapi karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Ini tidak masuk akal. Ketika dia di Sungai Kerit itu juga tidak masuk akal. Masa burung-burung gagak bisa mengirim makan di pagi hari, sore hari, sehingga Elia nggak kelaparan? Dan Sungai Kerit kecil itu bisa menekan air dan bisa minum situ. Kok bisa burung-burung gagak membawa roti, membawa daging, diberikan pada Elia? Itu bagi kita nggak masuk akal. Dan itulah keindahan orang Kristen. Kadang-kadang nggak masuk akal rencana Tuhan itu. Tapi inilah rencana Tuhan. Yang akhirnya, endingnya itu, Elia bisa melihat, oh ternyata ketika aku mentaati perintah Tuhan, patuh kepada Tuhan, tekun pada setiap firman Tuhan, aku percaya pada rencana Tuhan, aku terangkat ke surga. Luar biasa. Maka di sini mari kita akan simpulkan bersama-sama. Dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6 ini. Yang pertama, Tuhan memelihara dan menyediakan kebutuhan Elia dengan cara yang ajaib di tengah-tengah hukuman kekeringan orang-orang Israel akibat menjadi penyembah berhala karena Ahab. Kemudian Elia harus menikmati air yang jernih di sungai kecil Kerit itu. Dan yang berikutnya, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Di situ Tuhan akan memberikan apa? Mujizat. Mujizat. Sungai Kerit di muara Yordan itu terjadi. Burung-burung gagak memberikan makan di pagi hari, sore hari. Elia nggak pernah kehausan. Dan ini bentuk dari lawatan Tuhan yang luar biasa. Hari ini, saya mengajak jemaat Tuhan,
Kalau hidupmu mau dipelihara Tuhan, seperti hanya Elia dipelihara Tuhan, 4 aspek tadi lakukan. Semakin taat dengan Tuhan, semakin patuh dengan Tuhan, semakin teguh dengan Tuhan, semakin percaya akan rencana Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.